Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Hello everyone. Hi. Annyeonghaseyo. See, right, Korean fever nih, Korean drama fever. I like watching startup now. Haha. Jadi suka drakor sekarang, mister. Okay, brothers and sisters, how are you getting on? How are you feeling? I hope you're feeling good, right? So good, okay? So happy and so healthy. Yeah, ya, semoga kalian dan keluarga kalian berbahagia. And inshallah, next semester, aka next year in January or February, we're going to meet offline. Kita akan mulai bertemu secara offline. Bagi yang orang Bandung, ya silahkan datang saja ke sekolah, right? Insya Allah, tapi kita akan offline class di tahun depan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya persiapannya. Oke, brothers and sister, hari ini Mister mau share tentang bagaimana sih menulis kalimat dalam bahasa Inggris, bagaimana sih menumpahkan ide yang dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan berbahasa Inggris. Nah, topiknya seputar tentang itu, guys. Writing in English, bagaimana membuat kalimat atau menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, let me remind you, bisa diingatkan, apakah kalian, did you practice what you got last week? Or 2 weeks ago, right? Did you practice it? Apakah kalian mempraktekkan bagaimana speak faster, bagaimana cara bule berbicara lebih cepat, yang pakai contraction itu, yang pakai connected speech itu? I hope in your daily life, in your daily activity, you always practice or you always use that technique, that speaking technique, speaking faster, license, using common contraction in your daily conversation, right? Jadi step by step, semoga conversation kalian bisa terasah, guys. Meskipun latihannya ya sehari semenit, 5 menit, 10 menit, gak apa-apa. Yang penting try to speak in English, okay? Alright, without further ado, kita akan belajar bagaimana writing in English. Bagaimana sih cara menulis kalimat dalam bahasa Inggris? Nah, kalian tentunya harus mengenal dulu nih pola susunan kalimat dalam bahasa Inggrisnya, supaya memudahkan kalian dalam menumpahkan ide ke dalam bahasa Inggris saat menulis, right? Atau saat berbicara. Jadi kontennya pada hari ini adalah kita akan mengetahui sentence definition, definisi kalimat itu apa. Kemudian sentence patterns, mengenal pola susunan kalimat. Dan ketiga dan keempat adalah kalian akan diberitahu bahwasannya ada sentence pattern itu ada 7, 1 sampai 4, dan di keempatnya ada 5 sampai 7. Alright? Oke, yang terakhir adalah sentence structures, mengenal bentuk atau struktur kalimat. Ini nanti terakhir aja. Okay guys, before I continue, I've got a joke first. Let me tell you a joke. It's about, tapi ketawa ya, minimal senyum lah. Oke, ini dia. Ada si Peter sama father. Daddy, I got 100 marks in school today. Why? That's wonderful. For what did you get 100 in? Peter, 30 marks for math, 50 marks for English, and 20 marks for science. Altogether, 100 marks, Daddy. Daddy-nya langsung, insecure gitu ya. Terus nggak jadi ngasih uang ke si Peter buat akhir tahun baruan nanti. Senyum atuh guys. Alright, welcome guys. So, saatnya kita belajar apa sih sentence itu, apa sih kalimat itu. Jadi, ini adalah definisi sentence. Sentence atau kalimat merupakan susunan dari kata-kata yang memiliki pola tertentu dan membentuk satu kesatuan yang bermakna dan dapat dipahami, right? Ingat, kalimat itu membentuk pola tertentu. Berarti ada polanya nih, nggak bisa sembarangan. Dan harus bermakna dan dapat dipahami, alright? Jadi, kalau ada kata banyak tapi tidak bisa dipahami atau tak bermakna, itu bukan kalimat utuh, tapi fragment sentence, right? Nah, syarat utama sebuah kalimat sebetulnya cukup ada 2 saja. Sederhananya begitu. Kalau mau ngomong, asal ada subjek dan verb, ya sudah gitu. Itu sudah dianggap sebuah kalimat yang
memiliki makna atau dapat dipahami. Contohnya, subjeknya di sini I, verbnya go. I go, right? Itu sebuah kalimat. Syaratnya karena sudah terpenuhi subjek dan verb. David is an actor. David adalah seorang aktor. Si, mana subjeknya? David. Kemudian verbnya mana? Is. Ingat ya, is itu verb to be, RM is. Ketemu dengan teteh Ana, masih ingat? Adjective, noun, adverb di kalimat nominal. Last year, waktu kalian kelas 10, kalian belajar itu kan. Nanti kita review ya, kalau udah ketemu di kelas offline nih. Oke, kemudian next example-nya, come here. Loh, ini kok nggak ada subjeknya, pelakunya? Pelakunya guys, di kalimat imperatif, contohnya nih, imperatif itu kalimat perintah. Come here, listen to music. Kemudian, call me, right? Itu namanya kalimat perintah atau imperative sentence. Subjeknya adalah hidden, disembunyikan. Sebetulnya subjeknya adalah you. Kenapa? Yang namanya kalimat perintah itu kan dari kita untuk orang yang ada di hadapan kita atau yang sedang berbicara dengan kita. Sehingga you don't have to use you di kalimat tersebut, right? Jadi you come here. Nggak perlu karena imperatif kalimat perintah. Ya udah, hey, come here please gitu, right? Oke, kalian nanti bisa bikin contoh masing-masing guys. Jadi itu syarat utama sebuah kalimat, minimal ada subjek dan verb. Oke. Nah, bagaimana cara menyusun sebuah kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar? Nah, berikut ini guys, ada 7 pola susunan kalimat, right? Supaya menjadi kalimat yang utuh atau complete sentence. Pola yang pertama, nah ingat-ingat. Pola yang pertama sebetulnya sama dengan contoh, subjek dan verb. Sudah cukup. Right? Contohnya, the bird flies, burung itu terbang. The boy cried, anak itu nangis. Udah. Jadi, untuk di pola pertama ini, verb atau kata kerja yang digunakan adalah intransitif atau kata yang tidak memiliki objek, right? Apalagi guys, tolong sebutkan kata yang tidak memiliki objek. Maaf, ngopi dulu ya. Ya, fly, terbang, cry, nangis, go, pergi, sleep, tidur. Udah, itu intransitif. Kalau ada yang masih bingung, kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak bisa dipasifkan. Contoh, go, pergi, dipasifkan kan kalau pakai jadi memakai bisa dipakai ya kan, memakai jadi dipakai. Tapi kalau pergi, dipergii, nggak bisa. Right? Fly, diterbangi. Kalau menerbangkan bisa diterbangkan, ya kan? Cry, nangis, tapi bisa ada menangisi. Ya, ada, tapi nanti beda lagi. Oke. Intinya adalah intransitif itu kata yang tidak memiliki objek. Jadi setelah subjek ya langsung aja verb gitu dan sudah bermakna, udah bisa dipahami. Itu susunan yang pertama. Dan yang kedua adalah ini pola susunan kalimat kedua. Harus mempunyai subjek, verb, dan objek. Kata kerja yang digunakan dalam pola ini adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek agar kalimatnya jelas dan mudah dipahami. Nah, contoh guys. Nih, transitif ya. Transitif itu butuh objek. Contoh, my father writes. Ayahku menulis. Kan ada pertanyaan, menulis apa? Tambahkan objek, a letter misalnya. Menulis sebuah surat. Bukti bahwa kalimat yang pola susunan kedua ini bisa dipasifkan karena memiliki kata kerja transitif dan objek. Kan bisa dibalik. Ayahku menulis sebuah surat ditulis oleh ayahku, gitu kan? Nah, yang kedua contohnya, my mother bought some vegetables. Ibu saya membeli beberapa sayuran. My mother-nya subjek, bought-nya verb, some vegetable-nya objek. Nina held a meeting. Nina mengadakan sebuah rapat. Nina subjek, held verb, a meeting objek. Simple ya. Good. Sekarang kita ke pola susunan kalimat ketiga. Nah, ada pola subjek, verb, dan adjective. Subjek, pelaku, kemudian action, verbnya, predikatnya, dan ketemu langsung adjective. Wah, gimana nih caranya? Nah, kata kerja yang digunakan, ini khusus guys. Kata kerja yang digunakan dalam pola ini adalah namanya linking verb, seperti to be, RM is gitu ya, bisa. Kemudian become, get, look, seem, taste, sound, smell, feel, dan etc. Pelengkap dalam pola ini
Pelengkap dalam pola ini misalnya noun atau kata benda, noun phrase atau frase kata benda lainnya, adjective maupun adjective phrase. Nah, sebetulnya ini lebih ke mirip kalimat nominal kalau pakai to be semuanya guys. Misalkan I am a teacher, right? I am busy. I am at home. Nah, itu kan I am at home. Ini mewakili dari I subjek, verbnya am, at home-nya bisa jadi adverb. Right? Kemudian I am busy. Busy-nya teacher. Busy-nya sibuk atau adjective. Contohnya guys, it is good. Kalau mengikuti pola ini ya, subject, verb, adjective. It is good. Ini bagus atau itu bagus. It subject, verbnya itu adalah is, good adjective. You smell nice. Kamu kecium bau wangi atau kamu wangi. You subject, smell verb, nice adjective. My painting looks beautiful. Lukisan saya terlihat indah. Bukan melihat beautiful ya, bukan melihat indah, tapi terlihat indah. My painting subject, verbnya looks, beautiful adjective. This bag feels heavy. Tas ini feels terasa, bukan merasa ya, tapi terasa heavy, terasa berat gitu. Jadi pola susunan kalimat ketiga adalah diisi verbnya oleh linking verb seperti be, RMIS yang tadi, RMIS, become, get, look, seem, taste, sound, smell, dan sebagainya. Alright? Coba kalian kasih contoh yang untuk pola kalimat ketiga. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kamu atau idemu terdengar gila. Idemu terdengar gila. Terdengar adalah sound. Kalian bisa pakai kata sound. Gimana? Idemu terdengar gila. Copy paste aja nih kalimat ini. Berarti idemu, your idea, terdengar, sounds crazy. Nah, gitu, right? Udah, itu mewakili subject, verb, adjective. Selanjutnya guys, pola susunan kalimat yang 4. Ada subjek, ada verb, dan ada adverb atau keterangan. Ingat, adverb itu keterangan. Keterangan ada 3 jenis guys. Ada keterangan waktu, namanya adverb of time. Ada keterangan tempat, namanya adverb of place. Dan ada keterangan cara, adverb of manner. Dalam pola ini, kita dapat meletakkan kata keterangan. Misalnya adverbial phrase, frase kata keterangan, prepositional phrase, frase kata depan, maupun noun phrase, frase kata benda. Contohnya guys, my mother will come in 2 days. My mother subject, verbnya will come, akan datang, in 2 days, dalam 2 hari. Nah, ini in 2 days adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Oke. Alfio is at the hospital. Alfio ada di rumah sakit. Alfio-nya subjek, is-nya verb, at the hospital itu keterangan tempat atau adverb of place. Nah, gitu guys. Yang terakhir, Nina goes to Bali every month. Nina pergi ke Bali setiap bulannya. Nah, Nina subjek, goes itu verb, to Bali, right? To Bali itu kata keterangan tempat, every month kata keterangan waktu. Oke, jadi lengkap ya. Adjektif sudah, adverbnya juga sudah. Oke. Ini apa? Oh, ini mah contoh. Oke. Next. Alright. Kemudian pola susunan yang kelima. Nah, di pola susunan kelima ini memiliki keunikan guys. Jadi setelah verbnya itu ada 2 objek. Pertama, subjek. Nih susunannya ya. Subjek dan verb wajib ada. Kemudian disusul atau diikuti oleh objek 1 and objek 2. Objek pertama dan objek kedua. Bukankah sesuatu yang tidak mungkin bahwa bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bahwa sebuah kalimat terdiri dari 2 objek. Objek pertama merupakan objek tak langsung, sedangkan objek kedua merupakan objek langsung. Apa yang dimaksud dengan objek langsung dan objek tidak langsung? Objek langsung adalah objek yang langsung dari verb, sedangkan objek yang tidak langsung bukan objek langsung dari verb. Contohnya guys, contoh kalimat berobjek nih. They gave the apple to me. Oke, mereka memberi apple kepadaku. Objek langsungnya apple, karena apple-nya langsung dari mereka kan. Oke, kemudian to me. Nah, ini objek yang tak langsung. They gave me the apple. They
gave me the apple. Tinggal dibalik saja guys. Dibedakan kalau me jadi objek tak langsung, di sini pakai to ya preposition. Tapi kalau me jadi objek langsung saja. They gave me the apple. Oke. Kemudian yang kedua, Nina wrote a letter for me. Nina wrote me a letter. Sama aja artinya, right? Ada dua objek di sini. Yang ketiga, she told a story to us. She told us a story. Jadi kalian tinggal pilih saja mau yang pakai modifikasi to atau mau pakai for. Yang penting kata kerja tersebut memiliki dua objek. Oke. Gitu ya. Kalau diartikan coba. They gave me the apple. Mereka memberiku apel. Nina wrote me a letter. Nina menuliskan padaku atau menulis padaku sebuah letter, sebuah surat. Gitu. Sama aja dengan Nina wrote a letter for me. Oke. Nah, she told a story to us. Dia menceritakan sebuah cerita pada kita. She told us a story. Dia bercerita pada kita sebuah cerita gitu. Sama aja. Oke. Nah, selanjutnya ada pola susunan kalimat ke-6. Pola susunan kalimat ke-6 ini terdiri dari subjek, verb, objek, dan adjektif. Oke. Adjektif atau pelengkap yang terletak di akhir kalimat harus memiliki hubungan dengan objek dari kalimat itu sendiri. Gimana contohnya? Ini guys. This scary ride makes me dizzy. Right? Nih. This scary ride ini subjek. Makes-nya ini verb. Me, objek, dizzy. Nah, jadi dizzy di sini harus berhubungan langsung dengan si objek. Jadi kalau diterjemahkan, wahana yang menakutkan ini membuatku pusing. Misalkan naik roller coaster gitu ya. Atau bisa juga kalian modifikasi. You make me crazy. Nah, kayak gitu. You make me happy, right? He makes me tired. He makes me smart. Dan sebagainya. Alright. Yang pasti setelah objek itu harus adjektif. Jadi adjektif dizzy di sini menjelaskan me, bukan scary ride-nya. Tapi justru scary ride ini membuatku jadi pusing. Oke. Next sentence, the sad song on her playlist made me emotional. See? Lagu sedih di daftar putarnya membuatku emotional. Siapa yang emotional? Lagu atau aku? Me, karena adjektif di sini menjelaskan terdekat ya, objek terdekat ya me gitu. Oke, itu pola susunan yang ke-6. Pola susunan yang ke-7. Ini dia pola susunan kalimat ke-7. Ada subjek, verb, objek, plus kata keterangan. Nah, kata keterangan yang ada di pola kalimat ini harus diletakkan di belakang objek dan harus berhubungan dengan objek. Contohnya guys, Alfio parks his car in front of my house. Alfio memarkir mobilnya di depan rumahku. Udah pasti ya, his car, mobilnya ini, right, berhubungan dengan in front of my house. Kenapa? Karena tempat parkirnya atau memarkirkan mobilnya di depan rumahku. Kemudian, Nina drove her mother to hospital. Oke, mengantar ibunya ke rumah sakit nih. Objeknya her mother, kemudian kata keterangannya to hospital. Ini ada hubungannya her mother to hospital karena diantar oleh Nina. Kemudian my painting is sold in the exhibition, right? Lukisanku terjual di pameran. Oke. Kemudian that criminal hides the drugs in his jacket. Penjahat itu menyembunyikan narkoba di jaketnya. Nah, ini pola susunan kalimat yang ke-7 guys. Atau yang terakhir untuk sesi sekarang. Oke, I hope you took a note. Mister harap kalian mencatat ya. Kalaupun nggak nyatet, bisa diulangi lagi videonya, Bu. Bisa kok. Ya emang bisa. Nah, kemudian kita summary. Let's sum it up. Kita rangkum, kita ringkaskan guys. Jadi ada 7 pola susunan kalimat. Yang pertama, subjek ketemu verb. Yang kedua, ada subjek, verb, objek. Yang ketiga, ada subjek, verb, adjektif. Yang keempat, ada subjek, verb, keterangan. Yang kelima, ada subjek, verb, ada 2 objek 1 dan objek 2.
Yang keenam, ada subject, verb, object, dan adjective. Kemudian yang ketujuh, ada subject, verb, object, dan kata keterangan. So, what you have to do now is, kalian buat contoh dari 7 pola susunan kalimat ini. Jadi kalian masing-masing membuat satu contoh kalimat, right? Dengan pola yang sudah diberikan atau pola-pola ini. Pola 1, satu kalimat. Pola 2, satu kalimat. Pola 3, satu kalimat. Jadi total ada 7 kalimat. Itu aja dulu guys untuk tugasnya. Oke guys? Thank you so much for your attention. If you have any questions, don't hesitate to contact me, alright? WhatsApp me or email me or DM myself on Instagram, alright? So, untuk sentence structures, nanti saja ya, di semester 2 ya. Kita akan bahas tentang sentence structures atau struktur kalimat, khususnya kita fokus pada tenses. Well, I hope you still remember the names of tenses, right? Masih ingat nama-nama tenses kan? Nah, nanti di semester 2 mudah-mudahan di awal Januari atau Februari kalian bisa langsung belajar menaklukkan tenses. Mulai dari tenses dunia past apa aja? Past simple, past continuous, past perfect continuous. Kemudian tenses present simple, present continuous, present perfect continuous. Masih ingat itu kan ya? Oke, masih ingat? Pastilah di kelas 10 udah pernah. Jadi tenses itu adalah ya berbicara tentang waktu dan perubahan verb kata kerja. Nah, kita akan bahas itu nanti di akhir semester 2. Alright, di awal tahun ya. Ya, di akhir semester 2. Oke, be patient jadi ya. Alright, thank you guys. Dan untuk PR-nya, Mister tunggu di WhatsApp saja. Gak usah repot-repot pakai Microsoft Word atau apa. Langsung saja WhatsApp me. Kirim lewat WhatsApp aja. Semoga semuanya mengerjakan ya. Yang menonton ini tapi jarang mengerjakan PR, lihat aja nanti Januari. Kalau ketemu, ya ini cuma ini aja. Okay guys, thank you so much. Forgive me if I make a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.